tahun, kena banjir, kena panas, hancur, gak sempurna. Akhirnya ditangkepin oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu setelah menyempurnakan Ka'bah, tangannya kan gak sampai karena semakin tinggi bangunannya. Bingung, gak ada steger. Nah, apakah gak steger? Steger buat mencapai tempat yang tinggi, buat mencal, namanya, buat mencal, buat mendak. Karena nggak ada steger, nggak ada tempat mencal, nggak ada tempat mendak, akhirnya datang sebongkah batu menawarkan dirinya, wahai Nabi Allah, naiklah ke atas punggungku dan perintahkanlah aku kemana saja engkau perintahkan, niscaya aku akan mentaati. Maka naik Nabi Ibrahim. Kalau kata Nabi Ibrahim, naik, naik, turun, turun, naik, naik. Jadi kayak lift. Maka batu itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Sampai hari ini itu ada di sisi Ka'bah, tepat di depan Ka'bah. Jadi ada dua telapak kaki Nabi Ibrahim naik di situ. Itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Jadi Ka'bah itu dalamnya bukan kuburan. Dalamnya Ka'bah ya kosong begitu aja. Jangan sampai berpikiran Maqam Ibrahim di Ka'bah kuburan Nabi Ibrahim, karena Maqam kan kuburan. Maqam itu nampak jelas. Telapak kakinya Nabi Ibrahim ada di sebuah batu. Yang batu itu yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Sunnah di situ sholat 2 rakaat. Di mana? Di Maqam Nabi Ibrahim, untuk mengambil keberkahan dari jejak peninggalan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mustati'? Orang yang mampu. Bima yusiluhu, dengan sesuatu yang akan menyampaikannya, wa yarudduhu, dan mengembalikannya, ila watanihi, ke negerinya. Bima yusiluhu, dengan sesuatu yang menyampaikan dirinya dari negerinya sampai ke Mekah. Wa yarudduhu ila watanihi, dan sesuatu yang dapat mengembalikannya dari Mekah ke negerinya. Fadilan andaini, memiliki kelebihan dari hutangnya. Kalau dia kalau punya hutang, hutang itu hutang yang membinasakan, dalam arti hutang yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Kalau seumpama kredit motor, kredit mobil, itu kan hutang yang masih bisa disambi. Jadi hutang yang benar-benar dia wajib untuk melunasinya. Punya hutang seumpama 100 juta, biaya haji 50 juta, hutang dulu bayar, jangan digunakan buat haji. Itu namanya hutang yang membinasakan. Kalau motor itu kan memang sebulannya kita mampu, gak ada rasa berat. Walaupun dia punya hutang motor, punya hutang mobil, kreditan yang ringan, yang kita kira-kira mampu, sedangkan dia ada uang lebih untuk melaksanakan ibadah haji, maka boleh dia melaksanakan ibadah haji. Itu disebut dengan kategori mampu. Jadi Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, selesai meninggikan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Ibrahim, alaikan nida wa alainal balagh. Berserulah kepada semua umat manusia untuk melaksanakan haji. Kata Nabi Ibrahim, wahai manusia,
wajib atas kalian seumur hidup satu kali melaksanakan haji dan umroh, timur, barat, selatan, utara, kayak begitu. Setelah selesai, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, apa iya suara saya sampai kedengaran orang-orang yang tinggal nan jauh di sana? Karena suara saya terbatas, nggak ada tawak, nggak ada WA, nggak ada alat-alat komunikasi. Sebatas mana suara saya? Paling banter banget 50 meter, 100 meter. Orang yang jauh di sana apa ia mendengar panggilan saya? Apa kata Allah? Alaikan nida wa alainal balagh. Pokoknya urusan kamu teriak aja, nanti yang menyampaikan aku, kata Allah. Maka semua umat manusia yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim, maka seumur hidup dia akan melaksanakan haji atau umroh. Kalau dipanggil sama Nabi Ibrahim tapi nyaut, berarti seumur hidup dia nggak melaksanakan haji dan umroh. Kan ada ya, ada orang yang meninggal belum sempat umroh, belum sempat haji. Ada nggak? Banyak. Tetapi jangan berkecil hati. Ada orang yang tidak melaksanakan haji dan umroh, tetapi memiliki pahala haji dan umroh. Banyak sekali amalan-amalan orang yang bisa mendapatkan pahala haji dan umroh, walaupun seumur itu dia nggak pernah haji, dia nggak pernah umroh. Apa itu? Umpama membahagiakan orang lain dengan pemberian kita, itu pahalanya sama seperti haji dan umroh. Kita dikasih sesuatu girang apa kagak? Girang. Coba sumpah mau pakai, dikasih bini baru, girang apa kagak Pak? Kagak nih. Mendapatkan pemberian, hati kita girang. Itu pahalanya lebih besar, bahkan lebih afdal daripada haji dan umroh. Apalagi sehabis subuh dia nggak bangun, dalam arti kagak bangun bukan tidur lagi. Habis sholat subuh dia nggak bangun, dia duduk, dia pikir, baca Quran, dia belajar sampai terbitnya matahari, dari gelap sampai terang, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Jadi ada seorang yang terkenal si Haji Mabrur. Jadi panggilannya di masyarakat si Haji Mabrur. Jadi orang mengenalnya tuh si Haji Mabrur. Maka ketika ada seorang ulama yang bernama Abdullah Ibnul Mubarak bertanya sama ini orang, Fulan, coba tunjukkan kepadaku, kamu ini terkenal si Haji Mabrur. Memang tata cara waktu kamu melaksanakan ibadah haji bagaimana? Akhirnya dia pelan-pelan bilang begini, saya mau cerita, tapi jangan bilang-bilang ke yang lain. Maksudnya bagaimana? Waktu saya sudah siap-siap akan berangkat haji, perbekalan sudah sempurna, tiba-tiba aku mendengar ada suara tangisan anak kecil. Aku cari sumber tangisan suara anak kecil itu. Ternyata dari rumah ibu seorang janda dengan 3 anak yatim. Maka anak itu 3-tiganya menangis karena lapar. Dan aku melihat ibunya sedang masak. Ternyata setelah aku buka langsengnya, yang dimasak bukan makanan, tapi batu. Ini bukan cerita dongeng. Ini yang menceritakan adalah seorang ahli hadis, seorang ulama, muridnya tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Min ahadi kibaril muhaddithin, orang yang dikenal ulama besar dalam bidang hadis.